Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya masih pengen bahas Mediza gitu ya. Aplikasi yang menawarkan investasi, investasi bodong, skema Ponzi. Modusnya sewa robot ya, robot transformer. Makin lucu aja nih, mendekati akhir hayat dari si aplikasi bodong ini, Ponzi ya. Tapi tetap bebek culas ya, para pemain Ponzi, leader Ponzi itu tetap ngeyel, bukan ngeyel sih, iya bener ngeyel. Mereka paham ini tuh Ponzi, ini tuh investasi bodong. Mereka nyari rabat gacor, jerumusin orang sebanyak-banyaknya. Tapi nah tapi mereka ngeyel gitu di komunitas mereka. Oh, ini jelas mereka akui Ponzi, tapi kalau di komentar video saya ngeles kayak bajai gitu ya. Aduh. Nah, kebetulan di video ini langsung saya tunjukkan di sini atau di manalah terserah. Kalian bisa lihat ini sudah gejala muncul bule nih. Nah, kita simak dulu sebentar ya. Oke, kita simak sebentar. Wih. Dear customers, partners and investors, I am Oriwai Kashima, seller of Mediza International Equipment Limited. I would like to take some time to express Nah, our ini bulenya, humility teman-teman. and Wah, appreciation to oke ya. everyone for Udah dulu ya. their continued Skip support. aja. Setiap udah muncul bule, bebek culas udah waspada ya. Leader Ponzi udah waspada. Skemanya sama. Ponzi dengan aplikasi-aplikasi lainnya pun itu skemanya sama ya. Skemanya Ponzi. Tapi para bebek culas itu ya tadi itu ngeyel. Bule seperti ini di akhir-akhir cerita si Ponzi ya, si aplikasi Ponzi investasi bodong itu selalu muncul. Dari mulai dulu pesanan fiktif ya, Alimama, Alimama palsu ya. Terus apalagi? Kesininya ada AGT, AGT mesin iklan. Nah, terus ada lagi NL Ijo, terus Redford, ROBD, Excel Group. Nah, itu munculin bule tuh ya. Ini modus kesehatan apakah ada yang sama? Ada. Dulu namanya semua PH. Sama, itu pas zaman-zaman Covid lah. Sama modusnya gitu. Jadi untuk kalian nih ya, yang orang awam, yang masih ditawarin aplikasi Mediza, biasanya sih yang nawarin itu bukan orang jauh, tapi orang dekat. Karena yang berpotensi menjerumuskan kalian ke investasi bodong, skema Ponzi seperti ini adalah orang yang kalian kenal gitu ya. Nah, jadi hati-hati tuh buat teman-teman yang eh, sama orang terdekat yang menawari investasi bodong gitu ya. Nah, jadi sekarang saya mau reaction nih. Mau reaction komentar-komentar Bebek Culas dan Bebek Dungu berkolaborasi gitu ya. Jadi intinya kalau kalian mau lanjut nonton video saya ini silakan. Kalau enggak, saya kasih tahu. Kalau kalian yang sudah terjerumus, tarik semua aset kalian. Terus kalau kalian yang masih ditawari, tolak. Karena ini tuh investasi bodong skema Ponzi. Oke? Nggak percaya sama saya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin nanti banyak DM yang masuk ke saya. Setiap Ponzi yang scam, yang melakukan penipuan, scam itu penipuan ya. Di akhir ceritanya memenuhi DM Instagram saya. DM Instagram Koroy Sakti. Bang, Pak, bantuin dong. Saya jadi korban aplikasi ini. Lah kan udah diingetin. Nah, jangan sampai nih eh, member Mediza hal yang serupa nggak akan saya tolong gitu ya, nggak akan saya tolong karena kengeyelan kalian gitu aja lah. Kalau kalian kena scam ya wassalam gitu ya. Karena ngeyel. Kalau kalian mau saya tolong sekarang. Tarik semua aset kalian dari investasi bodong skema Ponzi Mediza modus alat kesehatan ini. Kalau kalian nggak mau ditolong ya udah lanjut gitu ya. Karena sifatnya saya ini bikin konten itu mencegah ya, bukan mengobati gitu. Oke, di sini ada yang ngirim ke saya nih. Rayakan Tahun Baru Islam. Tanggal acara 5 Juni hingga 23 Juli. Wow, keren ya.
merayakan tahun baru Islam. Tapi di sini ya memang sih di luar Nurul gitu ya, nggak habis pikir ini sama backdung backdung. Nah gitu. Orang lain gini ya, orang sehat ya, orang sehat kurban apa, orang sehat Idul Adha itu kurban ya, merayakan Idul Adha dengan hal yang positif gitu ya. Berbagi ya, meskipun biasa Ponzi pun ada bakti sosial, ada santunan anak yatim, tapi itu cuma flexing flexing gitu ya, biar disangka ya semua Ponzi kayak gitu kok ya, ngasih bantuan-bantuan sosial memang bagus bagus gitu ya, tapi nggak sebanding dengan nantinya yang akan dirugikan, yang akan jadi korban, khususnya orang awam gitu. Orang sehat Idul Adha itu kurban atau merayakannya dengan cara-cara yang umum gitu ya, yang sudah jadi budaya khususnya di Indonesia. Tapi kalau backdong gitu ya atau bebek culas main lotre. Nih ciri satu lagi nih, salah satu ciri Ponzi suka ada lotre-lotre kayak gini. Nah, lotre ya, akun Medisa terdaftar pengguna baru dapatkan satu peluang lotre. Wah, lotre 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 dapat sabun colek. Nah misalkan kayak gitu, undang pengguna baru untuk mendaftar, dapat lotre, berpeluang ya, peluang loh, bukan dapat peluang. Wah, kenapa nggak main itu aja ya, pakai Zeus itu kan berpeluang. Oke, ini lotre ya. Terus aturan mainnya batas waktu pembelian hanya seminggu, 5 hari ya. Nah, hitungan backdown itu seminggunya 5 hari nih kalau di Medisa. Khusus member yang menyewa robot selama acara, robot 180 hari. Waduh, keren ya, nyewa robot loh. Wah, kalian yang sehat jangan ketawa ya, kalian yang sehat jangan ketawa, namanya juga Ponzi ya, bebek culas bebek dungu, sewa robot loh, nggak nanggung nanggung, sewa robot, robot disinfektan. Wah, keren keren. Aduh, dulu ada sewa motor ya, sewa power bank, sewa mobil, terus sewa tiang listrik gitu kan, panel hijau ya, sewa mesin mesin iklan gitu, sewa mesin vending food. Aduh, ini sewa robot disinfektan. Wah, keren. Di luar Nurul, rincian paketnya ada tuh. Nah, terus di sini nih, ini nggak tahu grup atau channel Telegram ya. Intinya ada yang ngirim lah. Apakah para member tidak tahu identitas leadernya? Kalau identitas leader aja tidak tahu, apalagi identitas media itu sendiri. Wah, salah nih Superman. Kan Mendiza dari Inggris, jangan-jangan temennya agen mesin iklan tuh dari Inggris ya, sama-sama ada bule. Oh iya, tanyain tuh ke bule Mendiza, kenal sama Mister Mujib gak gitu. Aduh ampun, investasi yang sangat gokil, bisa menawarkan keuntungan 130% dalam 1 bulan. Iya kan tadi saya bilang Superman ya, Mediza ini investasi bodong skema Ponzi ya, di luar Nurul. Kayak gitu kan istilah anak muda sekarang, di luar Nurul katanya. Waduh, keren ya. 130% dalam 1 bulan. Ahli ahli investasi pun ini pasti geleng-geleng. Wah, kalau benar ini menawarkan keuntungan 130% dalam 1 bulan. Coba nih Haryanto, Haryanto lagi ya. Aduh, tawarin tuh sama Menteri Keuangan ya, atau Menteri Perindustrian, atau Menteri Perdagangan, atau Menteri Kesehatan. Ini kan alat kesehatan. Nah, tawarin tuh utang negara dalam 1 bulan bisa lunas. Suruh deposit aja negara itu, triliunan. Wow, lunas 130% sebulan. Pikir, rata-rata yang percaya kayak gitu itu masyarakat, ini bukan kata saya, mohon maaf nih. Masyarakat miskin dan pengetahuan tentang investasi yang kurang benar. Ini yang chatting itu yang gambar Doraemon ya. Itu tuh di grup medisianya loh. Makanya tadi saya bilang, mereka itu ya, kalau di komen saya aja ngeles ya, ngeles, ngeyel. Kalau di komunitas mereka, mereka pada paham ini tuh Ponzi,
ini tuh investasi bodong. Emangnya baru kali ini saya diserang sama bebek dungu di komentar video saya di YouTube? Enggak lah. Dari zaman Ali Mama palsu, Mark AI, modus robot trading. Modus robot trading tuh banyak. Modus mesin ini, modus pesanan fiktif, modus sewa-sewa kayak gini udah banyak ya. Ciri khasnya komennya ada yang frontal, wah lu bacot lu, sok tahu lu, toksik gitu kan. Ada yang sok halus, gue suka penjelasan lu bang, tapi gue nggak suka dengan kata-kata lu bebek dungu apalah itu merendahkan. Ya enteng ngerasa bebek dungu, kalau ngerasa berarti benar dong gitu ya. Intinya gini, kalau saya prinsipnya beli gitu, saya nggak akan serta merta eh, buang sampah sembarangan gitu, istilahnya saya buang sampah sembarangan. Saya nggak pernah buang sampah sembarangan maksudnya gitu ya. Kalau saya berbicara seolah-olah tidak sopan, yaitu saya lagi buang sampah pada tempatnya gitu ya. Oke, bisnis goi bang di sini. Waduh, bisnis goi bener ya. Ini dari grup Medisanya sendiri tuh. Nah, ini nih komen nih. Gue suka cara penjelasan lu bang. Wah, ini dari Siti Jubaidah. Wah, halo Siti Jubaidah. Nanti kalau Medisa scam, mampir lagi ya, sayang ya. Gue suka cara penjelasan lu bang, tapi gue sangat-sangat tidak suka dengan cara lu meremehkan dan mengejek orang lain dengan membalas ketikan Anda di komentar mereka. Ketikan, oh komen, ngetik komen ya. Iya. Seharusnya sebagai narasumber Anda memberikan solusi. Narasumber? Siapa narasumber? Agaknya ya bicaranya. Aduh, seharusnya sebagai narasumber Anda memberikan solusi, kritik, saran, bukan ya solusi. Sering, saran, sering, kritik, sering. Hampir di semua video-video saya yang membahas Ponzi itu ada solusi, kritik, saran. Kalau solusinya enteng minta kerjaan sama gua, ya bukan solusi lah. Itu mah entenya aja yang males semua ya. Bukan malah mengelek ngelek apa sih, mengejek-ngejek mungkin ya, nyebut mereka polos jiwa judi. Ya iya, aduh Siti sayang ya, pemain Ponzi itu memang punya jiwa judi ya, karena 11-12 Ponzi sama judi itu. Ketika lu nggak ada sopan santun bang, waduh, ketika lu nggak ada sopan santun, lantas ketikan para bebek culas, bebek dungu yang ege, yang mengotori komentar di video saya, apakah ada sopan santun? Nah, kalaupun ada backdung yang terlihat sopan, ya itu pura-pura sopan doang. Kan ada tipe yang toksik, ada tipe yang halus. Nah, gitu. Kayak Siti ini. Nah, kayak Siti ini tipenya halus. Nah, terus iya benar banget di bawahnya ada Yusi tuh, ya. Yusi Ponzi. Oh, kok namanya Yusi Ponzi? Terus di bawahnya nih, wah ini keren di bawahnya nih ya. Yang bawahnya Haryanto. Ah, Haryanto Anto. Wah, halo Haryanto, bebek bebek bekdu. Kalau Haryanto mah ini bebek tulasnya kali ya. Begitulah kalau orang yang di dalam hati dan pikirannya tertanam sifat dirinya paling paling tahu, woi, paling tahu ya, paling pintar, woi, paling paham dan sebagainya. Wah, nggak ada gorengan, pisang, gehu atau goreng tempe mendoan sebagainya itu apa? Padahal sifat itulah yang membuat Azazi, wih, seram ya. Padahal sifat itulah yang membuat Azazil dikutuk menjadi iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, waduh, waduh. Nauzubillah min zalik wallahu alam bisawab. Waduh, keren Haryanto, Haryanto ya. Baik dong. Sok-sokan pakai Azazil segala. Justru yang Azazil itu bebek culas ya, jerumusin orang ke Ponzi seolah-olah malaikat. Wah, kalian pengen mendapatkan uang, menghasilkan uang. Nah, gitu ya. Kalau ingin mendapatkan uang, ini nih Medisa, wah atau Ponzi lainnya, seolah-olah malaikat gitu ya. Nanti kalian juga tahu lah ya, kalau Medisa ini
nyungsep alias kabur, scam, melakukan penipuan, kalian juga tahu nantinya ya, yang Azazil itu siapa, si Haryanto atau si Haryati. Aduh ampun Haryanto, IG lu kemana tuh buat colek-colek tuh ya. Tapi Haryanto ini saya tahu IG-nya, Haryanto ini tahu IG-nya ya. Nanti kalau aplikasi ini nyungsep, ya mungkin si Haryanto ini orang pertama yang di kontak sama Satgas kali ya, gitu. Karena di Instagram saya toh ya, itu udah saya colek Satgas juga ya, Satgas waspada investasi, di bawah naungan OJK tuh, sama akun ente gitu. Awas loh nanti akun Instagramnya hilang lagi ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Video kali ini saya cuma membahas Azazil doang sebetulnya ya. Azazil yang dikatakan Haryanto. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah terjerumus tapi sekarang eh, kembali sehat gitu ya. Dan sekarang kembali sehat, buruan tarik sebisa mungkin. Sebisa mungkin ya. Penarikan kan Senin sampai Jumat kan. Gitu, Senin sampai Jumat. Hati-hati tuh. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Nah, celahnya ada tuh Sabtu Minggu buat Mediza ini kabur. Hati-hati ya. Intinya gini, jangan sampai kalau ini scam banyak yang minta tolong sama saya. Karena kalian sudah saya tolong dari awal. Kritik, saran, solusi udah saya kasih ya. Kalaupun saya nyebut Bekdung, ya memang pemain Ponzi kan Bekdung. Pemain Ponzi kan Bebek Culas ya. Puluhan ya atau ratusan video membahas model serupa ini, masih aja nggak percaya. Kurang lebih 3 sampai 4 tahun saya yang seperti ini bahasannya ya. Kalau kata si Haryanto tadi kan merasa paling tahu paling pintar, oh enggak juga. Kalau masalah bikin orek tempe, wah itu saya nggak tahu tuh bumbunya apa aja. Bikin seblak misalnya, bikin seblak gitu ya, nah itu saya nggak tahu, nggak akan so tahu. Tapi kalau masalah investasi bodong sama ponzi, saya tahu, saya tahu Haryanto. Ganteng banget si Haryanto. Saya itu bukannya, saya nggak baper teman-teman, tapi lucu gitu. Setiap saya membahas ponzi, komentar-komentar ini selalu ada, tapi komentar Haryanto yang membawa nama dirinya Azazil, yang disematkan ke saya, padahal dirinya yang Azazil, Azazil kayak Jin dan Jun aja loh. Itu padahal dia gitu ya. Wah banyak sekali bebek tulas. Nantinya kemana komen-komen itu? Komen-komennya sudah menjadi artefak ya, sudah saya screenshot semuanya, nanti tinggal disodorkan ke Satgas gitu. Dari sekarang juga sudah sih gitu ya. Akun-akun Facebook, akun-akun Instagram gitu ya. Sebetulnya kalau aplikasi seperti ini mau saya ramekan bisa, mau saya viralkan lebih oke bisa. Tapi kasihan juga ya sama bebek culas ya, leader Ponzi nanti dimintai pertanggungjawaban. eh Kalau ada korban investasi bodong, money games sama Ponzi, orang pertama yang harus dilaporkan itu kan leader, orang yang mengajaknya gitu. Nah mereka kalau udah scam, percaya sama saya, mereka nggak akan tanggung jawab. Bilangnya pasti apa? Mereka juga korban. Bilangnya pasti gitu, saya juga korban. Nah kayak gitu, padahal selama aplikasinya berjalan mereka mendapatkan komisi dari uang yang didapatkannya, dari uang yang dari aktivitas orang yang diundangnya gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Masih banyak tuh ponji-ponji baru, ponji lama yang belum pernah saya bahas. Saya mau bahas dulu, mau fokus dulu, kebetulan kerjaan utama saya lagi libur. Oke, nah jadi ada waktu tuh buat bahas-bahas ponji lagi, mencerdaskan Azazil, mencerdaskan bangsa gitu ya, turut serta membantu Satgas Waspada Investasi untuk memberantas para bebek culas, dari bebek culas, pemain investasi bodong, residivis ponzi. Nah gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.